Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, Program Studi Manajemen Pemasaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen public relation. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian public relation menurut para ahli. Yang pertama, menurut Catlip, Center, dan Brown, public relation adalah fungsi manajemen secara khusus yang mendukung terbentuknya saling pengertian dalam komunikasi, pemahaman, penerimaan, dan kerjasama antara organisasi dengan publiknya. Kemudian pengertian yang kedua, menurut John E. Marston, public relation adalah komunikasi persuasif yang dirancang untuk mempengaruhi publik secara signifikan. Kemudian pengertian yang terakhir menurut Robert Terrelli, public relation adalah sebuah seni dan ilmu sosial untuk menganalisis tren, memprediksi konsekuensi, menasehati pemimpin, organisasi, dan menerapkan program tindakan terencana yang melayani kepentingan publik. Kemudian yang kedua, di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup dari public relation itu sendiri. Public relation, ruang lingkupnya dibagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup internal dan ruang lingkup eksternal. Untuk yang pertama yaitu ruang lingkup internal. Ruang lingkup internal dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah hubungan dengan para pekerja. Pekerja merupakan bagian penting untuk mencapai tujuan perusahaan atau instansi, karena mereka dapat memajukan perusahaan dengan potensi yang mereka miliki. Cara menjaga hubungan baik dengan para pekerja, yaitu dengan memperlakukan mereka secara adil, menciptakan ketenangan dan kenyamanan pekerja, adanya reward, dan adanya sarana untuk menyalurkan perasaan mereka. Kemudian yang kedua adalah hubungan dengan para pemegang saham. Ruang lingkup humas ini adalah hubungan baik harus dibina dengan para pemegang saham, mereka yang membantu perusahaan atau suatu instansi agar tetap bertahan. Hubungan yang terjadi haruslah hubungan yang sangat baik, tidak peduli besar atau kecilnya saham yang mereka berikan. Kemudian hubungan yang ketiga yaitu hubungan dengan para buruh. Ruang lingkup humas dalam hal ini seorang PR bertugas untuk menjaga hubungan baik antara pimpinan dengan para buruh. Pelaksana ruang lingkup humas ini juga menjaga terjadinya kesalahpahaman dan hubungan yang buruk antara atasan dan bawahan. Selanjutnya, yang keempat adalah hubungan dengan para manajer. Manajer adalah orang-orang terpilih yang berani besar dalam menentukan kebijakan sebuah perusahaan. Oleh karena itu, hubungan baik harus tetap dijaga. Disinilah ruang lingkup humas dapat berperan. Caranya bisa dengan memberikan tunjangan jabatan, adanya coffee morning, mobil dinas, rumah dinas, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah hubungan dengan sesama manusia. Ruang lingkup humas ini menyangkut hubungan yang baik yang harus dibina oleh perusahaan dengan seluruh warga perusahaan sebagai manusia agar timbul rasa persaudaraan, kesetiakawanan, dan nantinya akan memunculkan teamwork yang baik untuk mencapai tujuan instansi atau perusahaan tersebut. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup eksternal. Ruang lingkup eksternal dari humas dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah press relation. Kegiatannya meliputi press release, press conference, press interview, press room, press reception, dan adanya press tour. Kemudian yang kedua adalah government relation. Ruang lingkup humas ini adalah menjaga hubungan baik dengan pemerintah diperlakukan karena akan banyak sekali kepentingan-kepentingan yang di dalamnya terdapat peran pemerintah. Salah satu caranya dengan mensponsori kegiatan-kegiatan pemerintahan. Kemudian yang ketiga adalah community relation. Menjaga hubungan baik dengan warga setempat agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Salah satu cara dengan memberikan beasiswa. Inilah ruang lingkup humas yang berhubungan dengan community relation. Kemudian yang keempat adalah customer relation. Menjaga hubungan baik dengan para pelanggan karena mereka adalah aset terbesar yang menguntungkan perusahaan. Caranya dengan memberikan kalender, merchandise, dan sebagainya. Kemudian ruang lingkup eksternal yang terakhir yaitu adalah consumer relation. Menjaga hubungan baik dengan para konsumen agar apa yang kita pasarkan dapat diterima oleh konsumen. Caranya dengan memberikan info yang lengkap mengenai produk atau jasa yang kita tawarkan. Kemudian selanjutnya adalah tujuan dari public relation itu sendiri. Tujuan utama dari public relation adalah untuk membangun serta memelihara reputasi positif untuk perusahaan, merek, produk, ataupun jasa, serta membina dan memelihara hubungan strategis dengan pabrik, mitra, calon pelanggan, investor, karyawan, dan juga pemangku kepentingan yang lain.
Sedangkan menurut Rosadi Ruslan, tujuan dari public relation dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah menciptakan citra perusahaan yang baik dan positif untuk publik eksternal ataupun publik serta konsumen. Kemudian yang kedua adalah untuk otomatisasi pemasaran, saling pengertian antara kelompok sasaran dan juga perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan sinergi antara fungsi kehumasan dan pemasaran. Yang keempat, efektif dalam membangun pengakuan dan kesadaran merek. Kemudian yang kelima adalah dukungan bauran pemasaran. Ini adalah spesialisasi dari Humas. Yang pertama adalah online dan media sosial. Humas, perusahaan yang menggawangi online dan media sosial, biasanya berfokus menangani masalah komunikasi dan publikasi di kanal digital perusahaan. Kemudian yang kedua adalah media relation. Fokus dari spesialisasi ini berhubungan dengan berita, wartawan, maupun pers secara umum. Kemudian yang ketiga adalah krisis communication. Spesialisasi ini dirancang untuk melindungi dan mempertahankan reputasi individu, perusahaan, maupun organisasi. Kemudian spesialisasi Humas yang keempat yaitu adalah public affairs. Seorang public affairs memiliki tugas untuk berkomunikasi dan membina hubungan baik dengan pemangku kepentingan. Yang kelima, community relation. Spesialisasi ini berfokus merawat hubungan baik dengan komunitas atau masyarakat. Kemudian yang keenam adalah employee communication. Spesialisasi satu ini berkutat di ranah internal, dengan tanggung jawab seperti menyusun program komunikasi yang ditujukan khusus untuk karyawan hingga mempromosikan budaya dan nilai suatu perusahaan. Kemudian spesialisasi yang terakhir adalah strategi communication secara spesifik. Spesialisasi ini memiliki peran penting dalam membangun reputasi perusahaan lewat berbagai media dan strategi. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.